Oke, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut bedah paper. Hari ini kita ada kedatangan Bapak Samuel Lovan. Ya, kita mau terima kasih dulu udah menyempatkan waktu. Saya mau introduce sedikit. Samuel Lovan adalah sekarang lagi sedang PhD di University of Trento. Aviasi keduanya namanya Fondazione Bruno Kessler ya. Yeah. Itu semacam apa ya? Apa lab gitu atau? Itu semacam lembaga riset gitu. Jadi kalau S3 di sini kan sebenarnya saya kerjanya di Fondazione Bruno Kessler, tapi kan itu dia bukan univ, jadi nggak bisa memberikan gelar kan. Jadi kayak ada afiliasi gitu dengan university. I see. Oke. Jadi, Bernardo Magnini ini supervisornya Pak Samuel. iya. Oke. Iya. Kita ya mau terima kasih dulu sama Pak Samuel udah nyempetin waktu. Pak Samuel sendiri juga cukup aktif di NLP. Maksudnya ada beberapa paper juga. Saya ada di SIGDIAL, ada di EMLP, dan paper yang akan dipresentasi hari ini juga paper yang diterima di SIGDIAL tahun lalu tentang leveraging non-conversational tasks for low resource load filling. Does it help? Oke, untuk waktu dan tempat saya serahkan pada Pak Samuel. Bisa dimulai presentasinya. Oke, terima kasih Ginta atas introduction. Jadi saya akan presentasikan, ya ini sebenarnya short paper ya dari tahun lalu di SIGDIAL. Jalan. Oke. Mungkin saya mulai dengan background atau intro sedikit ya untuk memberikan konteks. Mungkin karena latar belakangnya yang mendengarkan mungkin berbeda-beda. Jadi topik yang saya kerjakan ini berhubungan dengan task oriented dialogue system. Mungkin sekarang ya buzzword-nya conversational agent, personal digital assistant, dan lain-lain. Yang bisa dibilang semakin marak ya dengan hadirnya perangkat-perangkat seperti Google Assistant, Siri, Alexa di industri komersil, terus projected penggunaannya juga naik ya dari tahun ke tahun, dan di komunitas riset pun topik dialog system ini bisa dibilang ya makin naik daunnya sekarang. Jadi pada dasarnya dialog system arsitektur pipeline-nya seperti ini ya. Saya ambil dari Steve Young. Jadi input dari sistem adalah utterance atau ucapan. Misalnya di sini show all Delta flights from Milan to New York this Friday. Kemudian ini akan diproses oleh ESR, dikonversi jadi teks, lalu teks itu menjadi input dari modul yang namanya NLU, Natural Language Understanding, yang tanggung jawabnya adalah memparsing utterance itu menjadi semantic representation tertentu. Misalnya di sini namanya semantic frame representation. Jadi di dalamnya ada istilahnya domain, ya, kemudian intent dan slot. Jadi misalnya domainnya dari utterance itu show all data flights itu tentang flight, kemudian intent dari user itu untuk find flight, mencari flight, kemudian slot ini bisa dikatakan argumen dari intent itu misalnya airline name-nya Delta, origin Milan, destination New York, dan seterusnya. Kemudian semantic representation ini akan digunakan oleh dialog manager untuk sebagai salah satu informasi untuk memutuskan aksi berikutnya harus ngapain nih gitu. Jadi misalnya query ke database atau minta info tambahan ke user gitu, mungkin ada yang kurang. Jadi setelah aksi ditentukan maka action tersebut di-convert ke natural language sebagai respons kembali kepada users. Jadi intinya dialog system harus memiliki kemampuan understanding, harus bisa membuat keputusan aksi berikutnya apa, dan berdasarkan aksi yang ditentukan dia harus respon kembali ke user. Jadi saya fokus di NLU, Natural Language Understanding Component. Salah satu task di NLU component adalah slot filling yang esensial untuk utterance understanding, mengerti ucapan. Jadi pada dasarnya dialog system akan berinteraksi dengan user untuk mengisi slot yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu task. Jadi misalnya di sini adalah contoh skenario flight booking task. Jadi diharapkan dialog system
harus bisa mengenali slot-slot yang berhubungan dengan task tersebut. Tentu saja banyak dalam dialog sebenarnya ya tentu saja banyak sekali isu ya yang terjadi. Misalnya di sini show me all data flights from Milan to New York this Friday. Oh, dia nyebutnya Friday tapi di database-nya istilahnya menerimanya format yang lain. Jadi ada isu normalization. Lalu ada isu lain misalnya di sini vegetarian ya mengenai preferensi makanan di flight-nya. Di sini cuma menerima yes atau no, tapi di utterance-nya sendiri dia nggak mengucapkan secara eksplisit gitu. Slot value slide yes atau no gitu. Jadi cuma dia bilang I cannot eat meat, jadi ada implicit information. Atau ada juga yang sudah secara eksplisit gitu dimention originnya Milan, destination-nya New York. Jadi itu jadi slot value. Salah satu pendekatan untuk mengaproksimasi slot filling problem ini biasanya disederhanakan jadi sequence labeling problem. Jadi dan asumsinya adalah slot value-nya itu explicitly mentioned di sentence-nya atau utterance-nya. Jadi misalnya show me all Delta flights from Milan to New York this Friday, ini kasusnya flight booking. Jadi misalnya di sini kata Delta ini harus di-tag sebagai slot airline name, Milan harus di-tag sebagai slot origin, New York destination, dan date itu Friday. Jadi modelnya diharapkan bisa melakukan tagging terhadap utterance ini ke slot yang tepat. Karena pendekatannya ya sequence labeling, jadi ya pada umumnya state of the art model pakainya ya neural based model ya belakangan yang biasa dipakai untuk sequence labeling gitu. Jadi misalnya bidirectional LSTM plus CRF ya, atau tentu saja sekarang pakai transformer self attention, tapi pada dasarnya input-outputnya seperti ini. Jadi inputnya tetap kata, kemudian ada encodernya ya, misalnya pakai word embedding atau character embedding. Kemudian outputnya di sini memakai anotasi BIO. Jadi B itu begin, jadi start dari suatu span yang dia prediksi sebagai slot. Jadi kalau misalnya New York di sini kan destination, jadi ini new-nya itu adalah begin, I-nya itu inside gitu. Jadi kontinuitas dari span New York tersebut. Kemudian performance untuk full training data di data yang standar ya untuk slot filling, untuk ATIS dan SNPs ini berhubungan dengan flight, kemudian SNPs itu multi domain ya tentang skill yang berhubungan dengan play music, check weather dan seterusnya itu udah cukup tinggi ya, lebih dari 95% F1. Oke, pada dasarnya task-oriented dialog system, fungsionalitas di dalam task-oriented dialog system itu dikelompokkan berdasarkan domain. Setiap domain memiliki predefined slot. Jadi misalnya flight ya udah ada slotnya sendiri, banking ada slotnya sendiri gitu. Kemudian kan pastinya kita akan mau menambahkan skill atau fungsionalitas ke dialog system agar dia bisa bantu user menyelesaikan task-task yang berbeda-beda. Cara yang paling naif tentu saja ya train separate language understanding model untuk setiap model. Namun problemnya dengan itu kan walau neural based model udah state of the art performance, tapi typically butuh large label data. Jadi label data yang besar. Jadi di sini kita ingin gimana caranya kita bisa punya method yang bisa men-train model untuk domain yang baru gitu ya. Misalnya kita add domain yang baru, gimana caranya kita bisa train model dengan data yang limited gitu ya. Karena kan kalau setiap add domain terus kita buat large label data itu kan mahal ya, karena data and time intensive process. Jadi istilahnya framingnya di sini low resource slot filling. Jadi diberikan domain baru dengan data label yang limited gitu, gimana kita bisa improve performance. Oke, tentu saja ya sudah banyak sekali ya model yang dipropose ya untuk low resource slot filling. Pada dasarnya
pendekatannya menggunakan transfer learning. Transfer learning ya tujuannya adalah kita sudah punya pengetahuan sebelumnya, terus kita mau expand ke domain lain, gimana caranya ya istilahnya leverage gitu ke leverage. Gimana caranya kita menggunakan knowledge yang sudah kita punya diadaptasikan ke domain yang baru gitu. Jadi transfer learning setup-nya seperti ini. Jadi ada yang dinamakan target, data di sisi target, yang asumsinya itu ukurannya relatif kecil. Jadi misalnya ada domain baru yang ingin kita tambahkan ke dialog sistemnya, misalnya booking pizza gitu. Kemudian asumsi lainnya adalah kita punya source domain, yaitu data-data atau knowledge yang sudah kita punya sebelumnya gitu di domain yang lain dan size-nya jauh lebih besar dari target. Jadi kita ingin transfer knowledge dari source ke target, jadi istilahnya adaptasi untuk memproduce model di target. Ya banyak sekali model yang udah dipropose, tapi pada dasarnya kalau dilihat sih ada dua arah ya. Yang pertama data driven adaptation, yang kedua model driven adaptation. Kalau data driven adaptation mekanismenya misalnya ya istilahnya pre-train fine tuning. Jadi kita train model dulu di source, habis itu kita ambil weight, kita reuse parameter yang udah di-train di source, kemudian kita fine tune ke target. Jadi sekuensial. Ada juga yang nggak sekuensial tapi simultaneously, jadi ganti-ganti bersamaan, istilahnya ganti-gantian gitu. Itu multitask learning. Jadi di modelnya ada bagian yang di-share across task dan juga ada yang task spesifik. Arah yang kedua itu model driven adaptation. Jadi asumsinya adalah setup-nya kita sudah punya source domain sebanyak K misalnya, sebanyak K. Kemudian kita ingin menambahkan domain ke K+1. Jadi asumsinya kita sudah train K model di source dan kita anggap itu sebagai expert gitu. Jadi ketika kita ngetrain model untuk domain ke K+1, kita menggunakan feedback dari expert untuk meng-guide training dari model di target. Oke, jadi pada dasarnya paper ini tasknya adalah low resource slot filling di domain tertentu. Low resource di sini yang saya maksud adalah data terlabelnya, label datanya itu terbatas. Oke, misalnya diberikan kita mau add domain baru. Dan kita udah lihat tadi pada dasarnya pendekatannya menggunakan transfer learning dan ada dua pendekatan, data driven adaptation dan model driven adaptation. Dan setup-nya selalu seperti ini, ada source, ada target, adaptation, terus produce target model. Nah, di paper ini kita nggak propose model baru, sebenarnya kita fokus ke knowledge line apa nih kira-kira yang bisa digunakan gitu, yang bisa kita evaluasi untuk benefit-nya ke low resource slot filling. Oke, walaupun ya tentu saja udah banyak model-model yang dipropose, jadi ada yang data driven, model driven, tapi kalau dilihat sebenarnya asumsinya selalu di target kita ada task conversational slot filling dengan domain tertentu, kemudian di source kita ada data untuk conversational slot filling juga, tapi di domain yang lain gitu. Jadi misalnya di target untuk flight booking, tapi di source kita ada conversational slot filling juga, tapi untuk domain yang lain, misalnya transaksi, bank, beli pizza, checking letter, dan lain-lain. Gitu. Nah, yang ingin kita investigasi nih di short paper ini sebenarnya gimana kalau misalnya nggak ada nih conversational slot filling di source. Bisa nggak kita pakai istilahnya data dengan task yang lain, tapi masih mirip gitu, dengan slot filling dan domainnya bukan conversational sama sekali gitu di source-nya gitu. Jadi targetnya fix conversational slot filling di domain tertentu, tapi di source-nya task-nya istilahnya masih mirip dan domainnya itu bukan conversational.
Selanjutnya pertanyaannya kan apa yang bisa digunakan dan mengapa gitu. Tentu saja ya non-conversational task dan end resources di NLP, ya khususnya bahasa Inggris ya udah banyak sekali ya yang bisa digunakan. Tapi kan kita perlu heuristik lah. Kira-kira apa nih task and resources yang promising gitu, yang kira-kira masih mirip lah dengan slot filling. Jadi ini hanya beberapa task and resources yang mungkin ya. Misalnya ada name entity recognition, ya mendeteksi name entity di suatu sentence, misalnya mendeteksi org, organization, location, dan seterusnya. Jadi intuisinya ya, intuisi kasarnya tuh, jadi misalnya, oh kalau kita udah bisa ngenalin organization, mungkin nggak dia bisa bantu mengenali airline name gitu di conversational untuk flight booking gitu. Jadi misalnya seperti itu intuisinya. Terus ya resource-nya yang bisa kita pakai misalnya ada Cornell 2003, ada OnToNotes gitu. Kemudian ada juga task yang namanya semantic tagging. Sebenarnya mirip sih dengan NER, tapi dia anotasinya itu coverage-nya beyond name entity gitu. Bisa ada concept time, ada yang berhubungan dengan superlatif, ada yang berhubungan dengan ekspresi adjektif gitu ya. Ini lumayan baru sih korpus yang ini, parallel meaning bank namanya. Sebenarnya anotasi logiknya, logical form juga ada di sini, tapi ya kami nggak gunakan. Kemudian resource ketiga ada yang namanya FrameNet. Ini biasa digunakan untuk frame semantic parsing ya, yang berhubungan dengan semantic row labeling. Jadi tasknya itu misalnya diberikan suatu sentence, Patrick tried to reserve a table at Dorsia for 7. Jadi pertama dia harus deteksi frame. Frame itu adalah semacam event apa nih yang terjadi, yang terjadi di kalimat ini. Oh, frame-nya ini reserving, sedang melakukan reservasi. Kemudian harus identifikasi semantic role yang terkait dengan event tersebut ya, istilahnya siapa yang booking, kapan dia bookingnya dan di mana. Jadi semantic role. Jadi kan ini kan, jadi frame itu kalau dibawa balik ke task oriented dialog system itu semacam intent, kemudian frame element atau semantic role itu kayak argumen. Jadi istilahnya heuristiknya itu task yang dipakai harus istilahnya semantically related dan ya easier to obtain ya, compared to domain specific slot filling. Jadi itu kira-kira kriterianya secara istilahnya intuisinya ya ketika kami mengerjakan ini. Oke, yang kita pakai di paper ini, yang kita uji itu menggunakan task name entity recognition dan semantic tagging yang tadi saya sudah jelaskan sedikit. Jadi misalnya ada utterance di ATIS ya, what is the most expensive flight from Boston to Dallas? Jadi ini kan ada beberapa slot. Misalnya Boston itu from jadi from location, Dallas itu to location. Jadi kalau oh ya, saya perlu bilang bahwa data ATIS tidak teranotasi dengan NER dan SEMTEC ya. Ini cuma hypothetical annotation untuk NER SEMTEC. Istilahnya kalau misalnya kita disuruh anotasi gitu loh untuk NER dan SEMTEC-nya, jadi from location itu korespondensinya dengan GPE, geopolitical entity, ya di SEMTEC juga GPE, geopolitical entity. Kemudian kalau most expensive itu slot yang berhubungan dengan cost relatif, itu nggak di-cover oleh name entity annotation, tapi kalau di semantic tagging, kalau misalnya kita mau anotasi dengan semantic tagging annotation, itu bisa dianotasi dengan, kalau nggak salah, superlatif positif, terus ini semacam intersective adjektif kalau nggak salah, jadi berhubungan dengan adjektif. Jadi ya intuisinya ya istilahnya kayaknya ada semantic relation gitu antara label di semantic tagging NER ke ATIS gitu ya. Jadi kami pikir kemudian positifnya ya korpus untuk NER dan semantic tagging itu korpus yang general ya, dari berbagai sources, topiknya bermacam-macam. Lalu anotasinya itu lebih coarse grain dari slot filling. Jadi misalnya kan kalau slot filling itu benar-benar spesifik ya, karena application dependent ya. Jadi sini kan
nggak cuma location, dia harus jelaskan, from location, terus to location. Tapi di NER kan lebih coarse grain, lebih umum ya. Jadi potensi untuk reusable-nya juga istilahnya bagus ya. Jadi kalau ada domain slot filling yang lain mungkin bisa digunakan juga gitu. Kemudian resource yang non-conversational kan istilahnya off the shelf ya, compared to domain specific slot filling. Lalu motivasi lainnya adalah di ATIS itu ada riset tahun 2007 dan ada juga 2016 yang pakai neural. Ketika menggunakan NER features, tapi di sini NER features-nya itu gold annotation ya. Jadi di ATIS itu sebenarnya data aslinya itu ada anotasi NER. Jadi mereka gunakan anotasi dari NER itu sebagai fitur tambahan di input-nya, input feature, atau kalau neural ya di input embedding, itu bisa boost performance. Tapi di sini kita menggunakan anotasi dari resource yang berbeda, gitu, dataset yang berbeda. Oke, jadi itu source task yang kita gunakan. Jadi selanjutnya kan metode adaptasinya. Di sini paper ini kita coba pakai multitask learning. Jadi multitask learning itu pada dasarnya, jadi kita coba dua varian, multitask learning sama hierarchical multitask learning. Pada dasarnya ada bagian model yang di-share ya across task. Jadi yang hitam di sini itu share, yang apa namanya, abu-abu itu task specific. Jadi yang by LSTM di sini itu share, yang CRF ini task specific. Kemudian hierarchical multitask learning itu ya pada dasarnya cuma beda aja supervisi layernya sih, ada task yang disupervisi di layer yang bawah, kemudian ada juga task yang disupervisi di layer lebih atas itu, jadi ditambahin gitu layernya. Kemudian di multitask learning ini ya ada istilahnya target task dan auxiliary task. Jadi target task-nya ya kita di sini adalah slot filling. Auxiliary task-nya ya dari non-conversational task and resources itu, jadi NER dan semantic tagging. Kemudian kita train model ini ya alternating gitu ya, mini batch dari semantic tagging, habis itu NER, habis itu slot filling terus gitu sampai habis. Kemudian untuk evaluasi kita menggunakan 3 slot filling dataset. Yang pertama ATIS itu datasetnya memiliki utterance ucapan-ucapan yang berhubungan dengan flight. Ini contoh-contoh slotnya misalnya airport name, airline name, return date dan seterusnya. Kemudian MIT restaurant dan MIT movie itu ucapan-ucapan mengenai querying mengenai informasi film dan restoran. Jadi misalnya restoran ada restoran name, price-nya, movie ada actor, director, karakter, dan seterusnya. Kemudian ini cuma contoh kalimat dengan apa namanya tagging dari slotnya. Ini dataset statistik. Jadi untuk mensimulasikan low resource di domain tertentu untuk slot filling-nya kita gunakan 10% data ya. Jadi misalnya di situ misalnya ATIS itu ada 4.478 train. Kita gunakan misalnya sekitar 400-an. Oke, jadi kita menggunakan source task adalah non-conversational task and resources, yaitu NER dan semantic tagging. Kemudian kita ingin lihat efeknya ketika kita menggunakan multitask learning, apakah dia bisa membantu low resource slot filling. Jadi itu kan pertanyaan utamanya yang ingin kita jawab. Jadi di tabel yang kiri kita compare. Di sini ada 2 multitask learning tadi yang kita compare. Yang vanilla multitask learning, fully shared network, sama hierarchical multitask learning yang ada task yang disupervisi di layer berbeda. Kemudian kita bandingkan dengan baseline-nya single task learning. Single task learning itu kita
train modelnya langsung ditarget, terus tes di target langsung. Kemudian STL plus FB ini saya maksudnya feature based. Jadi istilahnya saya train dulu separately, terpisah, model untuk NER dan semantic tagging. Habis modelnya di-train, run aja modelnya ke slot filling, data slot filling. Terus kita ambil prediksinya sebagai additional features. Jadi additional features di input representation-nya. Ya kalau neural based ya di concat aja gitu misalnya di input embedding-nya. Jadi kalau kita lihat sih ketika kita leverage non-conversational task ini dengan multitask learning dibandingkan dengan single task learning improve untuk most of the cases ya. Jadi kalau MTL atau HMTL dibandingkan dengan STL itu lebih bagus performance-nya untuk most of the cases. Kemudian kalau dibandingkan dengan feature based, walaupun dia sudah di-incorporate ya, di input embedding, tapi kan train-nya terpisah ya, nggak jointly gitu, seperti multitask learning, performance-nya malah menurun ya secara average. Oke, jadi ini angkanya adalah F1 multiple run, jadi ini average-nya, kemudian ini standard deviation-nya. Jadi kenapa lebih jelek? Kayaknya ya karena ya train-nya terpisah dan ya pasti ada error propagation sih. Kemudian antara hierarchical multitask learning dengan multitask learning, kalau dilihat sih angkanya ya lebih bagus hierarchical multitask learning, tapi saya nggak mau bilang itu signifikan sih, karena bedanya ya nggak terlalu jauh sih kalau antara dua varian HMTL ini. Tapi yang pasti sih kalau kita lihat ketika menggunakan multitask learning terus leverage non-conversational bisa improve cukup jauh sih dari baseline. Kemudian tabel yang kanan itu sebenarnya ya sama, evaluasi lagi, tapi untuk slot-slot tertentu. Kita lakukan ini karena istilahnya kan intuisi pertamanya itu adalah, oh oke, kalau saya bisa mengenali organization, berarti intuisinya, oh nanti pakai knowledge itu saya bisa dong ngenalin misalnya airline name gitu misalnya, yang istilahnya ya bisa dikatakan organization juga gitu. Jadi yang saya lakukan adalah manual mapping dari semua slot filling label itu ke konsep yang kita tertarik, misalnya yang lebih general itu tadi ya, yang location, organization, dan person. Oke, untuk ATIS dan MIT Restoran secara konsisten multitask learning improve over single task learning, tapi untuk MIT Movie dia drop malah. Atau bahkan kalau dilihat sini ya sama aja sih. Misalnya performanya beda tipis. Kalau dilihat sih hasil, ya kalau dilihat manual sih hasil error-errornya ada kebingungan sih modelnya antara actor-director. Jadi kemudian ada annotation error juga. Ada juga yang kalimatnya ya emang susah gitu. Jadi disambiguasi antara actor, director, atau karakter itu susah. Jadi misalnya apa ya, kalimat seperti can you list the movie from Kevin Costner gitu misalnya. Nah ini Kevin Costner-nya ini misalnya gold annotation-nya director, tapi bisa juga kan model prediksi itu aktor. Jadi kayak ya susah lah gimana gitu. Kemudian ini kan kita gunakan data 10% ya di di slot filling-nya untuk mensimulasikan low resource. Gimana kalau untuk data set size yang berbeda gitu di target task-nya. Jadi kita coba makin naikkan gitu misalnya dari 10 ke 20 dan seterusnya sampai 100. Terus kita ingin lihat benefit-nya. Jadi di sini yang saya plot itu adalah delta atau gap yang merepresentasikan benefit multitask learning compared to
single task learning. Jadi kalau positif berarti ya multitask learning-nya lebih bagus, kalau nol ya enggak, ya impas, benar-benar impas. Kalau negatif multitask learning-nya lebih jelek. Kalau di sini sih kalau dilihat untuk 10%, 20% ya masih ya istilahnya kelihatan gitu benefitnya untuk very low resource. Tapi begitu udah menyentuh 40%, itu berarti kalau di ATIS sekitar 1.600 sentence, itu udah impas gitu. Istilahnya efek benefitnya itu udah nggak terlalu evident lagi, nggak terlalu terlihat lagi gitu. Begitu juga kalau data semakin dinaikkan. Ya di sini ada negatif, tapi di sini ya bedanya cuma 0,5, jadi itu masih dalam range standard deviation. Jadi ya istilahnya sama aja lah itu. Jadi saya nggak bisa bilang sih itu multitask learning significantly lebih jelek atau gimana. Oke, jadi take away-nya ya di paper ini kami udah mencoba istilahnya, ya asumsinya ini benar-benar spesifik sih setup yang nggak ada conversational resources di source ya. Dan kami coba menggunakan istilahnya intuisinya task yang masih mirip ya, tapi bukan di domain conversational dan ya istilahnya masih bisa improve slot filling performance. Jadi sebenarnya ide besarnya sih pertamanya itu bisa nggak sih kita train di general resource terus transfer gitu ke conversational. Yang mana ya tentu saja udah umum ya sekarang ya kan pakai BERT segala macam gitu, pre-train terus fine tune. BERT kan di-train ke resource yang general dari general resources yang sangat besar. Jadi intinya ya non-conversational resources bisa digunakan, punya potensi lah untuk mengimprove performance untuk low resource slot filling menggunakan transfer learning. Oh ya saya lupa, tapi kalau dilihat sebenarnya, jadi ini kan auxiliary task-nya ya, N itu NER, S itu semantic tagging. Biasanya sih kalau saya lihat kalau kita kombinasi malah lebih performance-nya malah turun sih. Itu belum tahu kenapa, tapi mungkin hipotesisnya ya ada istilahnya negative transfer gitu. Mungkin kita harus select source data yang istilahnya lebih relevan untuk target, karena kan ini jauh banget ya domainnya. Yang satu istilahnya mungkin news, terus dari novel, dari kitab suci, kemudian diadaptasi ke conversational domain. Jadi mungkin itu sih presentasi dari saya. Oke, terima kasih presentasinya, menarik sih topiknya. Khususnya juga kalau misalnya ada yang mengerjakan low resource, atau ada dialog system yang related dengan ada slow filling juga kayaknya informatif banget. Kita akan masuk ke QA. Kalau Pak Sam bisa lihat di chat, saya ada share link. Ini link buat ke pertanyaan. Saya nanti bakal bantu moderate sih pertanyaan yang mana yang mau ditanyain dulu. Saya ada ini ya, kita bisa lihat ada 4 pertanyaan sekarang. Kalau misalnya rekan-rekan lain ada mau berikan pertanyaan juga boleh ditambahkan, atau misalnya kalau nanti pertanyaan sudah habis mau langsung ngomong atau mau langsung buka suaranya lewat Zoom juga boleh. Saya mulai dulu ya. Pertanyaan yang masuk yang pertama, apakah saat melakukan MTL hyperparameter setiap auxiliary loss di tune juga? Maksudnya mungkin kalau saat melakukan multitask training mungkin ada auxiliary loss, ada main loss yang di tune. Apakah ada parametersnya juga? Sebenarnya kalau di misalnya loss-nya ada alpha, loss target, terus 1 minus alpha, loss auxiliary, itu bisa aja dilakukan, tapi kalau misalnya dua-dua gold annotation-nya ada di dataset yang sama, mungkin lebih masuk akal ya. Kalau ini kan datanya benar-benar terpisah ya, antara annotation layer sama slot filling. Jadi ya kayak ngesam aja sih. Jadi saya nggak tuning weight apapun gitu. Misalnya yang sering dilakukan itu misalnya kalau
sebenarnya kan slot filling itu NLU-nya itu sebenarnya kan untuk setiap sentence ada intent dan slot filling. Jadi data artis itu sebenarnya ada informasi intent dan slot filling. Artinya kan ada intent itu harusnya membantu slot filling, karena kalau find flight berarti slot ada ekspektasi slot-slot tertentu. Begitu juga sebaliknya. Slot misalnya ada origin destination berarti ada expectation in tertentu. Dan itu dianotasi dataset yang sama mungkin itu bisa dilakukan weighting di situ sih. Kalau di sini saya nggak lakukan sih, karena benar-benar terpisah sih datasetnya, anotasinya antara NER-nya dan slot filling-nya. Labels juga beda ya sebenarnya kalau setiap otoritas. Oke. Ya saya ada berapa kali baca paper, juga saya baca. Ini sebenarnya pertanyaan dari saya sih. Kalau misalnya saat multitask training, walaupun tasknya beda, kadang-kadang kalau misalnya kita tune sedikit, misalnya mungkin ada task yang lebih sedikit waktu interpolate si loss-nya, yang task yang jauh beda mungkin lebih kecil weight-nya, terus kalau task yang mean lebih besar, supaya dia nggak terlalu kasih negative transfer. Ya, tapi nggak tahu juga sih kalau misalnya ini works in this case ya. Iya sih, saya pernah dengar itu juga sebenarnya. Banyak yang bisa dimainin sih sebenarnya. Ya, oke. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan ada langsung dua sih, karena ini space buat bertanya kecil, jadi dia langsung kasih dua. Pada MTL model, modelnya di training menggunakan multi-domain data dengan slot output berbeda. Misal di NER, person, di slot filling, actor. Bagaimana mengadaptasi agar output slot prediksinya spesifik ke output slot target? Oh, apa namanya? Soalnya kan ada task spesifik di sini ya. Jadi ya untuk NER ya larinya ke task spesifik NER, kemudian slot filling-nya ya di task spesifik slot filling gitu. Jadi nggak jadi satu, tapi di bawahnya dia ada shared parameter dengan harapannya itu akan learn common feature representation antara NER dan slot filling gitu sih. Nggak tahu saya jawab nggak ya? Yang bertanya kira-kira terus jawab nggak ya? Jadi untuk tasknya, untuk supervisinya ketika training itu di paling ujungnya top layernya itu terpisah task spesifik, di sini auxiliary task, di sini target task. Jadi di sini ya kalau ngitung cross entropy loss-nya ya di sini ya cuma untuk slot filling, di sini untuk label untuk NER gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak jadi satu gitu. Jadi ini berbeda ya. Iya, classifier-nya berbeda. Tapi istilahnya di sini ada sharing common feature representation. Jadi istilahnya harapannya kan transfernya tuh di sini gitu loh istilahnya gitu loh. Jadi ada sesuatu yang di learn di NER juga bisa dipakai gitu di slot filling di bawah sini. Begitu. Oke, kayaknya cukup jelas sih. Kalau yang bertanya merasa jawabannya masih mau di follow up pertanyaannya, bisa langsung nanti chat aja atau sekarang buka suara juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya udah oke, ya kita lanjut ke berikutnya. Oke, kayak kita lanjut aja. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya berapa jumlah data yang dianggap sebagai low resource untuk slot filling ini? Itu pertanyaan bagus sih. Itu sebenarnya nggak ada definisi sih untuk itu. Tapi biasanya untuk slot filling, kerjaan-kerjaan sebelumnya yang slot filling itu untuk artis, MIT restoran, biasanya mereka random sampling 10% atau bahkan 5%. Kemudian itu satu. Jadi istilahnya saya ngikutin lah gitu, 5%, 10%. Batasnya mana saya nggak tahu terus terang. Kemudian untuk slot filling ini kalau saya amati sih, apa ya, misalnya kalau kita misal pakai full training data kan misalnya 4.000, terus kita pakai 1.000 aja, pakai neural aja udah 9495 F1 gitu. Jadi ya tergantung tasknya juga ya, kompleksitasnya ya. Jadi mungkin untuk slot filling gini, untuk yang flight booking mungkin 1.000 bisa dikatakan udah banyak gitu. Jadi saya nggak bisa bilang sih seberapa banyak itu low resource gitu. Jadi ya istilahnya di sini saya ngikutin riset sebelumnya, oke, kita sampling 10% atau 5%, terus coba di settings tersebut. Jadi makanya di sini sebenarnya kan saya
apa ya istilahnya, untuk fair-fairan ya saya terusin aja sampai dari 10, 20, 100 masih bantu nggak gitu. Untuk lihat gimana efeknya gitu. Sih. Jadi lebih ke persentase dataset ya yang diambil ya. Kalau misalnya low resistance nangkapnya 10% atau 1% atau 5% gitu ya. Yeah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah kriteria tertentu dari non-conversational resources agar bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja dari slot filling ini? Itu pertanyaan besar sih, maksudnya di sini kita masih loosely define sih. Sebenarnya kalau saya pribadi sih, kalau ngelihat multitask learning itu masih istilahnya tanda petik magic sih. Soalnya apa ya, kriteria untuk kapan suatu auxiliary task yang bisa dipakai itu membantu target task itu masih kurang jelas sih. Ada yang melakukan misalnya sebelum melakukan multitask learning, kita komputasi misalnya term distribution similarity gitu antara auxiliary sama target, terus dia tes misalnya, saya lupa sih tasknya apa, ternyata membantu gitu. Atau misalnya kalau di auxiliary task labelnya jauh lebih banyak, itu tidak akan membantu, seperti hal-hal seperti itu. Jadi kayak tidak ada konsensus yang jelas ya, dan banyak hal lain ya seperti yang disebutkan Genta tadi, misalnya mainkan weight-nya di loss-nya gitu ya. Jadi, terus ada satu paper menarik kalau lihat ACL 2020 yang kemarin. Jadi ada satu paper estimating the influence of auxiliary task for multitask learning. Saya lupa detailnya, tapi dia definisikan metrik ya, semacam statistical metric. Misalnya kita ada 100 auxiliary task nih, mana nih yang paling bisa mendapatkan benefit gitu untuk target task. Jadi dia coba untuk syntactic task, jadi untuk part of speech tagging gitu, itu metrik yang dia propose itu membantu. Tapi untuk semantic sequence tagging task kayak seperti NER ini itu kurang jelas gitu, nggak clear gitu metrik apa yang bisa dipakai gitu. Jadi ya secara intuisi ya masih kayaknya istilahnya masih pakai intuisi sih. Jadi istilahnya, kalau saya mau belajar nyetir Formula One, ya mungkin saya harus nyoba nyetir mobil biasa dulu gitu. Tapi nggak nyoba nyetir pesawat gitu. Jadi kalau bagi saya masih secara intuitif itu, karena di literatur sendiri masih kayak belum ada konsensus sih. Mungkin begitu sih kalau pendapat saya saat ini. Jadi ya bisa aja sih saya coba pakai syntactic task ya untuk slot filling ini, tapi saya berpegang di ada sih literatur sebelumnya, misalnya dia pakai fitur gold dependency parse gitu ya. Ketika dibandingkan dengan gold NER feature ternyata nggak membantu gitu loh. Jadi ya istilahnya intuisinya berarti di sini untuk task slot filling ini harus misalnya sama-sama semantic task, yaitu diberikan kata harus assign suatu semantic class label gitu. Jadi kalau saya sih treatmentnya masih seperti itu sih, masih secara intuisi begitu sih. Oke. Semoga terjawab yang tadi. Ada pertanyaan lagi, ini pertanyaan terakhir sekarang sih. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang punya pertanyaan boleh tambahin lagi. Apakah ATIS dapat mengenali slot nama dan angka? Ini maksudnya, apakah ATIS dapat mengenali slot angka dan nama? Apakah ATIS? Mungkin person and numbers. Maksudnya apakah di ATIS ada slot yang berhubungan dengan angka atau? Kalau yang bertanya pertanyaan ini boleh sih diklarifikasi. Jadi pertanyaan bisa terjawab. Ada kalau mau klarifikasi boleh sih sekarang buka suara gitu, atau mau text message juga boleh di chat. Oke, kalau mungkin sambil jawab aja mungkin interpretasi saya terhadap pertanyaannya. Kalau di data ATIS ya slot yang mengandung angka ya ada ya. Misalnya airline code itu ada angkanya, kemudian time juga ada angkanya ya.
Mungkin maksudnya ada slot angka atau nama ya? Saya nggak Mungkin. tahu labelsnya ada apa aja di Ya ini contohnya ada airline name, itu kan istilahnya nama juga ya. Kemudian yang nggak saya sebutkan di sini, soalnya ada 70 slot sih saya nggak taruh di sini semua. Misalnya ada airline code, terus ada arrival time, itu mengandung angka. Kalau person name nggak ada. Person name itu hanya ada di MIT Movie. Jadi kayak aktor, director. Oke, kayaknya ya tergantung slotnya ya. Kalau slotnya emang ada nama, berarti bisa gitu ya. Kalau nggak ada ya memang nggak ter-annotate aja. Oke. Kalau dari list pertanyaan, ada pertanyaan baru. Pada tas MITM, ketika ukuran data latih telah mencapai 60-80%, MTL memberikan efek negatif terhadap nilai F1. Why do you think that is? Apa bedanya dengan pada 80s? Kalau saya lihat sih, setelah 40% ke atas itu sebenarnya oke lah ini negatif, tapi istilahnya apa ya, itu masih bedanya 0,5 gitu ya. Dan ini kan di run multiple times ya, jadi masih dalam range standard deviation. Jadi ya istilahnya ketika 40% itu udah break even gitu. Jadi artinya ya kalau udah di 40% ya udah lakukan single task learning. Artinya ketika mencapai data size tersebut, itu tuh datanya udah cukup gitu untuk Indomain itu, kita nggak perlu lagi gitu dari transfer dari tempat lain gitu loh. Istilahnya apa ya, kalau saya sih analoginya misalnya kita belajar nyetir apa ya, mobil balap F1 sama mobil biasa gitu ya. Mungkin awal-awal pengalaman misalnya kita udah belajar nyetir mobil biasa, terus kita baru pertama-tama nyetir mobil F1, mungkin masih terasa efeknya gitu. Oh, pengalaman nyetir mobil biasa sebelumnya, tapi begitu jam terbang kita naik, pengalaman nyetir mobil F1, mungkin benefit yang kita rasakan dari pengalaman nyetir mobil biasa itu udah turun gitu. Jadi mungkin analoginya seperti itu. Jadi di 40% ini udah single task learning udah cukup gitu. Dan angkanya turun ini dan ATIS masih 0,5 itu sebenarnya sih saya nggak mau bilang itu ATIS masih bagus, kemudian MIT Movie udah jelek sih, itu istilahnya sama aja sih, masih di range within range standard deviation yang sekitar 0,5 0,4 gitu sih. Kalau apa namanya, my take itu kayak gitu, kayak pendapat saya seperti itu sih. Yeah. Oke. Di list udah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya ada rekan-rekan mau bertanya secara langsung di sini juga boleh. Boleh buka suaranya juga. Kalau misalnya belum ada, saya mau tanya sih. Yes, saya tertarik sih kalau misalnya, kan kalau tadi kasusnya classifier-nya emang untuk tas berbeda dipisah ya. Kalau tadi saya juga lihat di slide ada yang, kalau nggak salah Pak Sam ada mention, ada tas yang emang labelnya lebih coarse kan, ada yang lebih fine. Mungkin nggak ya kalau misalnya kita ada semacam mapping dari source domain ke target domain, jadi waktu kita classify, kita bisa pakai satu classifier, lalu beberapa yang sebenarnya overlap, yang mungkin yang ada yang lebih coarse bisa dianggap bisa di map ke target labels, terus bisa di train barengan. Jadi kan nggak cuma ya, maksudnya nggak cuma modelnya di share, tapi juga some labels are share gitu. Bisa jadi sih. Kalau misalnya ada mekanisme mapping itu sih masuk akal sih. Atau mungkin ya apa ya, mungkin bisa lebih eksplisit lagi, instead of dua classifier berbeda, ya udah taruh aja jadi satu layer semua gitu, atasnya lagi ada label embedding, kan kita bisa compute label embedding similarity bahkan kalau ditaruh di atas semua sih. Iya sih. Iya masuk akal sih Genta idenya. Ya, atau bisa yang tadi compute misalnya similarity antar labels. Saya ingat sebenarnya waktu itu saya ada kerja juga sama temen yang untuk ACL. Iya. Oke.
kayak gimana rekan-rekan lain ada yang mau bertanya atau tertarik untuk menanyakan hal lain juga kayaknya masih oke sih. Kita masih ada beberapa menit lagi. Atau mau ngobrol apa kita bahas-bahas hal yang casual juga nggak masalah sih. Oh ya, kalau Pak Sam mungkin bisa sharing-sharing juga sih. Kalau untuk misalnya dialog system, untuk slot filling, memang sekarang arahnya tuh kayak maksudnya trennya tuh seperti apa ya sekarang? Mungkin kan beberapa ada yang nggak benar, belum pernah nyentuh dialog system atau mungkin tas-tas khusus kayak intent, classification, slot filling. Ini kan semacam modularized. Ya mungkin. Ya kalau slot filling sendiri sih, kalau saya boleh kembali ke awal ya, mungkin lebih menarik kalau ngerjain cross-lingual ya. Misalnya apa ya? Aduh, istilahnya kalau bahasa Inggris kan udah banyak banget. Mungkin kalau bikin data bahasa Indonesia gitu ya, mungkin bermanfaat dan kan kayaknya asik juga gitu loh. Kalau misalnya analisis error ke bahasa sendiri juga kan sebuah insight yang berbeda daripada istilahnya apa ya? Ya, improve model itu bagus, tapi kan biasanya kan setelah berapa bulan ada SOTA yang lain gitu istilahnya. Kalau ini kan kayak insight itu bahasa sendiri. Itu satu sih. Dan kalau ya mungkin Genta kan juga ngerjain ada X persona ya, apa ya? Iya. Nah itu kan multilingual ya. Iya. Mungkin kalau dibandingkan tas lain, saya pikir sih multilingual tuh untuk task oriented dialog system bakal ini sih berkembang sih mungkin ke depannya sih. Ya maksudnya kan untuk domain adaptation kan udah biasa, oke. Punya domain booking, expand ke flight, gimana caranya bukan cross to new domain tapi new language juga. Kemudian yang selanjutnya mungkin bagi saya menarik itu gimana kita leverage live traffic. Tapi ini susahnya kita nggak punya datanya. Jadi misalnya kan kalau Alexa atau Siri kan sebenarnya kan dia nerima unlabeled live traffic dari user beneran kan. Gimana caranya kita bisa tap resource itu gitu. Biasanya misalnya pakai semi supervised learning, tapi kan ya kalau di akademik kan kita nggak punya akses ke situ. Paling kita simulasikan lagi, ambil misalnya ATIS atau MIT restoran 20%, terus sisanya dianggap unlabeled. Tapi kan itu istilahnya nggak merepresentasikan keadaan sebenarnya dengan user yang istilahnya utterance-nya itu bisa benar-benar berbeda gitu loh ketika ngomong gitu. Kalau kita ambil dari data set yang sama ATIS, kita anggap unlabeled, ya istilahnya terlalu mirip gitu loh. Kayak terlalu menyederhanakan persoalan sih. Stylenya beda juga ya setiap. Ya, benar-benar stylenya beda. Jadi misalnya apa ya menariknya, soalnya ya kalau lihat data-datanya misalnya kalau di artis show me flights from Milan to New York gitu ya. Oke, kita mau buat data set bahasa Indonesia misalnya, itu kalau diterjemahkan mentah-mentah kan tunjukkan flight gitu kan. Padahal kan kita mungkin itu terlalu formal atau malah jarang stylenya nggak kayak gitu kan, mungkin orang Indonesia ngomong mungkin apa ya berikan flight atau gimana kayak gitu-gitu. Jadi membuat dataset juga ya problem yang menarik juga sih mungkin ya. Challenging juga sih. Challenging juga ya menantang gimana kalau dataset seperti multi-WOS gitu ya emang banyak domain tapi kayak apa ya kurang natural aja gitu. Iya. Karena mungkin waktu buat datasetnya kan user udah mindset mungkin ada mindset tertentu kita harus ngomong seperti ini gitu. Tapi ketika kita ngomong dengan orang lain itu pasti gayanya udah beda gitu. Misalnya pergi ke travel agent terus ngobrol langsung pasti beda dengan ngobrol dengan chatbot gitu. Kayaknya stylenya itu hipotesis sih, tapi mungkin seperti itu sih. Ada instruksinya sih, instruksinya harus gimana. Iya benar-benar karena udah ada instruksinya. Gitu. Iya udah predefined ya benar. Ya aku mau tanya dong Sam. Kan tadi dari hasil akurasi itu kalau misalnya ngomongin conversational dialog system biasanya kan pengennya 100% gitu ya, benar semua. Tadi itu kan belum nyampe 100% ya. Itu kasus-kasus apa biasanya yang errornya gede, yang masih salah-salah itu? Yang salah-salah kalau artis itu saya cuma lihat ini sih confusion matrix-nya itu banyak sekali apa ya dia memiliki kesulitan dengan
ambiguasi ya, ambiguation antara from location dan to location. Terus misalnya apa ya, kalimatnya kompleks. Jadi ada show me flights from Milan to New York and also apa gitu, misalnya ada from location-nya nggak cuma sekali keluar gitu, ada beberapa kali, jadi lebih kompleks. Kalau data MIT movie, kasusnya ada annotation error, itu ya saya cuma sampling 50 sih, jadi ya cukup banyak di 50 yang saya lihat manual itu. Kemudian ada lagi-lagi problem di ambiguation antara karakter, actor, director, karena kalimat-kalimatnya emang apa ya, susah gitu. Misalnya, can you name me the film from Kevin Costner gitu. Jadi kalau Kevin Costner tuh misalnya di gold-nya actor, tapi modelnya nyebut director, ya walaupun ya itu benar juga, Kevin Costner kan di dunia nyata pernah jadi director gitu. Tapi ya di annotation-nya kan cuma satu yang dianggap benar gitu. Jadi hal-hal semacam itu sih karakteristik error-nya. Oke, jadi pas waktu misalnya ada satu tipe location, tapi dia masuknya ke beberapa macam short filling, tadi pertama ya. Terus yang kalimat yang kompleks gitu ya. Nggak dipisahin ya ini ya, antara data kalimat yang sederhana sama kalimat kompleks itu ya. Memang digabung ya di data ujinya. Iya, jadi satu. Di data latihnya sendiri juga gitu. Memang digabung juga, ada kalimat kompleks juga di data latih ya. Iya. Ada juga. Tapi Ada. Tapi apa istilahnya kan ya, kalau di-compare dengan kalimat-kalimat yang sederhana mungkin ya jauh lebih banyak kalimat sederhana. Berarti kalau kalimat kompleks jangan-jangan di awal harus ini dulu nggak sih, diklasifikasi dulu bahwa ini tuh kalimat kompleks harusnya penanganannya beda gitu. Bisa jadi, tapi kalau diintroduce pipeline gitu nanti mungkin konsekuensinya ada error propagation lagi ya. Pertama kita harus deteksi ini kompleks apa enggak. Kalau di situ udah salah, nanti salahnya ke belakang lagi. Oke. Oke. Makasih. Menarik sih, soalnya kan pengennya sih kalau orang pakai chatbot, kalau saya bayangin kalau saya produk gitu ya, sentiment analysis tuh nggak 100% akurasi masih nggak apa-apa. Karena masih bisa dibuatin dulu baru ditampilin dashboard. Tapi kalau chatbot tuh kalau misalnya udah nggak akurat, orang yang makainya juga ilfeel gitu ya. Kok nggak bener sih gitu. Itu poin yang penting sih. Mungkin ya karena saya punya pengalaman dulu sempat istilahnya magang di salah satu perusahaan di Indo yang conversational. Itu kan user itu kan maunya yang sempurna ya. Jadi 90 misalnya kita bagian riset 90%, tapi kalau user ketemu satu aja salah pasti dia udah kayak discourage gitu. Ini kok nggak bener sih kayak gitu-gitu sih. Jadi asumsinya harus selalu 100%, tapi iya, benar. data yang beneran dari manusia itu, waduh, susah ya. susah sih. Kalau dataset seperti ini kan istilahnya ideal ya, udah ada instruksi tertentu yang disebutkan tadi Genta tadi, kalimatnya harus bagaimana dan seterusnya. Oke. Iya, makasih. Oke, makasih Bu Ayu. Ada lagi yang rekan yang mau bertanya, yang penasaran gitu soal dialog sistem? Tadi ada Pak Arief, Bu Ade itu. Oh iya, Pak Arief, Bu Ade. Siapa lagi tadi tuh? Banyak kok. Ada Pak Rahmat Mahendra loh. Oh iya, Pak Rahmat. Pak Toto. Mahen, apa kabar? Belum ada. Maaf sambil lagi ini lambing nyetir. Ya nggak apa-apa. Iya. Tadi sudah bertanya juga. Bu Ade bilang sudah bertanya. Oke. Kalau gitu saya tanya deh. Saya ada penasaran juga. Kalau ini kan berarti lebih ke task oriented dialog system ya, Iya. ya. Maksudnya kalau ada intent dan short filling, biasanya kan arahnya lebih ke task oriented.
tahu saya. Mungkin chatbot mungkin juga sih. Mungkin ada open ended chatbot mungkin bisa pakai juga data slots probably. Kalau ini aplikasi yang misalnya pakai slot filling tuh lebih seperti apa ya? Maksudnya skenario seperti apa atau aplikasi seperti apa kita bisa menggunakan slot filling gitu? Mungkin kalau ini udah given sih ya, yang saya kerjakan ini slot filling ya adalah istilahnya definisinya adalah informasi-informasi yang dibutuhkan untuk accomplish task tertentu ya. Jadi tasknya ya pasti ada goal yang measurable gitu. Tapi kalau untuk cheat chat mungkin bisa dipakai juga ya untuk cheat chat. Mungkin nggak tahu kalau misalnya cheat chat. Kalau pertanyaannya, apakah Anda tahu Kevin Costner? Mungkin nggak tahu gitu. Itu dikenalin sebagai aktor, mungkin dia. Mungkin kali ya. Jadi konteks ya. Jadi konteks pembicaraannya pakai slot gitu. Iya. Iya. Jadi mungkin kalau Kevin Costner itu director, mungkin dia bisa nyambungin gitu ke, atau mungkin word knowledge berhubungan dengan movie gitu, terus ngobrol. Tapi kalau kayak gitu nggak keywords extraction aja ya? Nggak sampai klasifikasi dia sebagai apa gitu. Keyword extraction terus nanti nyari di knowledge graph, dia mungkin satu keyword itu bisa ada beberapa peran baru nanti dicek lagi gitu. Iya sih, kalau cheat chat gitu sih. Ya saya sekarang cuma kepikirnya untuk task oriented sih kalau cheat chat. Ya, itu jauh lebih ini sih lebih luas sih. ya. Open ended, susah. Nggak mungkin mendefinisikan semua slot yang mungkin sih. Iya sih. Berarti ini emang biasanya lebih cocok ke goal oriented ya, task oriented. Iya, goal oriented ya. Oke. Ada yang ada komentar dari Bu Ade. Does NER or SEMTAG help low resource slot filling via MTL? Dan pertanyaan tadi tentang otoritas apa yang membantu sepertinya kurang jelas keterkaitannya. Maksudnya jadi pertanyaannya apakah NER dan SEMTAG membantu slot filling dalam kasus low resource menggunakan multitask learning, dan pertanyaannya maksudnya ingin tahu otoritas tuh keterkaitannya gimana ya sama task yang main gitu loh, targetnya. Halo Ginta. Ya. Enggak nanya sih, cuma sedikit komentar aja tadi pas ada yang menanyakan task apa yang kira-kira related kan ya dan bisa membantu untuk yang slot filling ini. Tadi Semi kan jawab masih belum ada konsensus yang jelas kan mana yang ini. Cuma rasanya kalau untuk yang slot filling ini ya NER dan semantic tagging memang kaitannya cukup erat sih kalau menurut saya gitu. Karena kan dia kalau untuk yang konvensional juga metode konvensional supervised learning itu kan jadi salah satu fitur juga biasanya untuk slot filling gitu. Kayak gitu nggak, Semi? Iya. Tapi sekali lagi mungkin ini gimana? yang akan saya katakan itu akan menambah kebingungan, tapi gini, misalnya oke lah, saya bilang ini semantically similar gitu ya. Misalnya kita pakai data conversational yang mirip dengan ATIS gitu, tapi labelnya berbeda. Itu mungkin saya nggak tahu sih itu efeknya gimana. Soalnya hipotesis saya, misalnya kalau udah benar-benar similar, mungkin aja gitu nggak ada yang dipelajari gitu loh. dari itu. Jadi misalnya mau belajar nyetir mobil Formula 1 terus belajarnya Formula F3 gitu. Jadi kayak udah similar banget, jadi nggak ada yang dipelajari lagi gitu. Jadi jadi kayak batasannya sih saya masih pakai intuisi sih di sini. Oh iya oke sih. Kayak di sini masih kalimatnya can be beneficial ya.
Oh, kalau di Ya, sini gimana terusin itu. Oh ya, boleh lanjut. Mau bertanya. Silakan. Halo. Ya. Iya. Kalau yang tadi disebutkan cross-lingual slot filling itu sampai sejauh mana ya kalau sekarang penelitiannya? Terus terang saya belum pernah explore sih Pak, cross-lingual NLU dengan luas sih. Saya fokus masih bahasa Inggris. Mungkin Genta ya lebih ahli di situ. Saya lihat papernya ada zero shot. Tapi ya mungkin ya kalau sekarang mungkin yang paling gampang pakai multilingual BERT terus fine tune ke data yang data dengan bahasa berbeda mestinya bisa sih. Saya cuma nyoba kecil-kecilan sih kemarin misalnya pakai multilingual BERT, saya pakai ke data dengan bahasa Itali gitu, ada data SNPs. Ya dia improve performance sih over single task learning gitu sih. Itu salah satu yang saya tahu sih multilingual BERT. Atau mungkin ada teman lain yang mungkin lebih explore ke cross-lingual NLU. Ya, kalau cross-lingual emang nggak begitu banyak sih yang ngerjain cross-lingual NLU. Ada beberapa aja, nggak. Tapi kalau mau ingin tahu sih sebenarnya saya ada ngerjain berapa kali, ada berapa paper juga EMLP, ada AAAI, bisa dicek. Tapi kayaknya nanti out of topic ya. Cuma kalau biasanya yang dikerjain ya biasanya sekarang misalnya leverage pre-trained models, misalnya Embed atau XLM. Tapi teknik-teknik lain juga bisa di-apply. Misalnya kita bisa, kalau paper yang di AAAI itu ada kita semacam di noise input pakai mixed language training. Jadi inputnya itu code switch sentences antar source dan target. Jadi ada beberapa words yang bisa diubah based on the attention. Jadi itu ya kalau dijelasin di sini agak panjang nanti jadinya bisa dicek papernya. Tapi ya nggak begitu banyak sih papers yang mengerjakan mengenai cross-lingual. Jadi masih banyak hal yang bisa dieksplor. Masih banyak rooms buat improvements. Kayaknya juga yang menarik itu cross-domain ya. Cross-domain itu juga salah satu topik yang menarik. Kayaknya ini juga lebih related ke cross-domain dibandingkan cross-lingual. Iya. Ya kalau ini juga kan tadi coba misalnya zero shot itu juga sebenarnya cross-domain kan. Kita ada source domain A di train, terus kita tes di B. Iya. Ya kalau cross-lingual biasanya sekarang leverage pre-trained model sih. Sama trainingnya diubah-ubah dikit objektifnya atau inputnya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau mungkin ada yang mau lempar satu pembahasan terakhir gitu sebelum kita tutup bedah paper? Oke, udah cukup komprehensif penjelasannya juga. Ada yang mau melempar pertanyaan atau melempar topik bahasan? Oke deh. Sepertinya udah oke. Bu Ayu mau bring up something gitu? Oh enggak, tadi ini menarik sih. Tadi kan diskusinya tentang yang cross-lingual, cross-domain. Jadi kayaknya benar kata Genta tadi, kita masih punya banyak peluang ya ketika misalnya yang bahasa Inggris dipakai buat yang bahasa Indonesia gitu kan. Terus dengan domain yang berbeda. Kalau tadi kan task yang berbeda. Kalau ini mungkin ada ide tadi domainnya berbeda dan bahasa berbeda dengan pakai si transfer learning yang multitask ini misalnya. Jadi ya mungkin nanti berikutnya anak-anak yang TA, tesis juga bisa masuk ke sana ya kayaknya ya. Ya jadi masukan buat kami juga. Ya kita bisa coba. Makasih ya Mas Sam. Oke, sama-sama. Ya Bu, bisa coba multitask training untuk yang bahasa Indonesia juga sih Bu. Kan misalnya kita punya banyak task, coba leverage multitask training untuk task-task yang berbeda, mungkin menarik. Iya, betul. Oke deh.
Oke, kayaknya sudah ya. Ya, thank you. Terima kasih Pak Samuel buat sharingnya. Sangat menarik sih Yes. ini. Kita belum pernah sih ada sharing mengenai dialog system yang fokusnya slot filling dan ada cross domain. Jadi ini salah satu topik yang benar-benar fresh gitu loh. Kalau untuk yang belum pernah dengar, belum pernah tahu di bedah paper. Ya nanti untuk selanjutnya kita juga ada topik-topik yang lain untuk bedah paper yang jauh lebih berbeda, yang lebih diverse. Ada summarization misalnya, ada juga yang akan jelas tentang lebih ke emotion atau mungkin tas-tas related ke bahasa Indonesia. Cuma nanti beberapa minggu ke depan kita akan panggil speakersnya untuk sharing juga. Oke deh, hopefully ini membantu menambahkan wawasan. Dan apa ada kata-kata terakhir Pak Samuel? Ya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih udah appreciate kerjaan yang saya lakukan, ya at least membuat saya sedikit lebih baik gitu ya. Oke deh, ya hopefully nanti ada kerjaan-kerjaan baru yang lebih menarik, nanti bisa sharing juga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih banyak ya Mas Samuel ya untuk sharingnya. Semuanya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa aktif di INAJL. Amin, amin ya, ditunggu keaktifannya. Ya Bu, boleh Pak, boleh masukin Pak Arif, Bu Ayu. Ya, Bu Ade biasanya suka masuk gitu. Oh ya Bu Ade, benar. Gampang pasti. Tinggal minta nomornya doang kan. Iya. Oke. Kasih juga Mas Ginta. Oke, nanti video ini akan saya upload ke YouTube. Nanti saya kasih linknya juga ke Pak Samuel. Jadi bagi yang kelewatan video ini bisa ditonton juga. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, nanti tunggu untuk bedah paper 2 minggu depan.